Astagfirullahaladzim, langsung tutup lagi, brak. Itu gue tendang. Kalau mau digambarin begini mas, badannya kecil, badannya orang, tapi mukanya ini tahu tampi yang buat nampah beras, segede itu mukanya. Tangga kelima saya merinding, dari kepala sampai ujung kaki nih merinding semua. Astagfirullahaladzim, ada apa nih? Saya berbalik, kantong kresek yang isinya cakwe itu nyangkut di paku mas. Saya tarik begini kan, berbalik, itu di belakang saya 2. Apa tuh? Pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau ngontrak di daerah Pasar Gembrong. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Ahmad. Selamat malam Bang Ahmad. Selamat malam Bang Viko. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Itu dulu ngontrak di sana sama siapa? Sama istri Bang. Sama istri, keluarga berarti? Iya. Oke, dan itu kan di daerah Pasar Gembrong ya Bang? Pasar Gembrong, betul. Itu kontrakannya cuma satu doang yang punya abang atau kayak berjejer gitu sih Bang? Berjejer Bang. Berjejer? Lebih mirip ke kayak apartemen gitulah, lorong begitu. Oh, jadi ini tingkat berarti? Iya. Abang di tingkat 1 atau tingkat 2? Itu satu tingkat doang Bang, lantai 1 doang. Oke. Jadi... Dan kebetulan bapak saya itu di bawahnya. Oh, oke. Tapi ini dalam tingkat ini satu rumah berarti ya? Gitu ya? Satu rumah itu gabung? Sekitar ada 11-an rumah lah, sekitar 13 sampai 19 rumah. Oh, jadi 19 kamar maksud saya. Jadi banyak gitu lah ya? Iya. Oke. Dan berarti abang tinggalnya di atas dan orang tua abang di bawah? Nah itu kejadiannya tahun berapa Bang? Sekitar tahun kurang lebih 2012-2013. Kelahiran anak saya yang kedua, anak saya yang kedua. Nah, abang ngontrak di situ dari tahun berapa? Dari tahun awal tahun, sekitar awal tahun. Kontrak di situ. 2013. Oke. Sampai sekarang? Iya. Oh, berarti masih sampai sekarang nih? Iya. Oke. Ya udah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Ahmad, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Dan bagi kalian nih, gue mau ngingetin yang punya pengalaman horor atau cerita-cerita mistis yang pengen berbagi kisahnya di channel ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang sudah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana Bang? Jadi awal ceritanya nih begini Bang. Karena pada saat itu dengan kondisi saya down, belum ada penghasilan, ada salah satu teman menawarkan, ada nih kontrakan yang murah dengan kondisi anak lu 2. Saya tanya, berapa itu kontrakannya? 200.000. Boleh dicek dulu nggak? Boleh, cek aja dulu. Begitu saya cek kan, ternyata wah iya, dengan sebesar itu saya juga bingung, kok murah banget ya kan, kontrakan dengan sebesar ini 200.000 di Jakarta loh. Nah, tanpa pikir panjang, saya ngobrol sama istri saya, gimana nih mah, kita ada kontrakan murah nih, luas, gede. Dan istri mengiyakan tanpa istri melihat dulu kondisi. Sebelumnya abang doang yang lihat. Iya, betul. Akhirnya singkat cerita kita pindah ke situ, ya kan? Kita pindah 1 hari 2 hari itu awalnya aman-aman aja. Udah gitu kan orang tua saya tinggal di situ, kontrak di situ. Ditambah kakak kandung saya tuh kontraknya di situ juga. Oh, sama berarti. Sama. Wilayah situ ya.
Bahkan kakak kandung saya nanya, dapat info kontrakan di sini dari siapa? Dari temen. Akhirnya ya udah kita biar kumpul bareng sama abang, sama orang tua kan, sama bapak saya almarhum. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu aman-aman aja bang. Setelah menginjak seminggu, katakanlah seminggu ya, kurang lebihnya. Di bawah itu kan pas di jalan pasar itu pasar sayur, warung nasi. Nah, namanya istri kan perempuan suka bersosialisasi lah sama tetangga-tetangga. Nah, tiba-tiba si tetangga itu ngomong, tetangga situ, ibu-ibu situ lah ngomong. Kok lu berani sih tinggal di situ? Lah, emang kenapa? Lu nggak diisengin katanya. Iseng, emang kenapa sih? Nanti lu tahu sendiri deh. Nanti lu tahu sendiri. Nah, setelah omongan itu, setelah obrolan sama tetangga-tetangga, sebenarnya istri tahu karena istri punya kelebihan peka di hal-hal goib. Cuma mungkin karena pada saat itu dia nggak mau cerita ke saya karena saya terkadang saya suka takut, suka parno. Dia lebih milih nggak cerita. Pada saat istri pertama awal mulanya itu sekitar kalau nggak salah Kamis sore itu malam Jumat. Anak saya yang kecil waktu itu umur sekitar 3-4 tahunan lah. Sekitar 3-4 tahunan. Itu setelah azan maghrib, saya pulang, anak saya laki-laki, anak saya kan dua-duanya laki-laki. Yang kecil itu tiba-tiba, saya pikir kejang-kejang itu kena stip. Karena kan anak kecil sering kena stip. Saya pikir kena kejang-kejang itu stip mas. Ternyata dia melotot dengan tatapan matanya kosong, terus nengoknya ke atas terus. Nah, istri bilang, ini udah nggak beres ini. Ini udah nggak beres ya. Nggak beres kenapa? Coba deh, ayah panggil temennya bapak. Kebetulan temennya bapak kan ilmu agamanya lumayan. Coba deh, ayah tak panggil temennya bapak. Nah, pada saat itu abang saya pulang kampung, bapak saya pulang kampung. Saya sendiri sih sama istri kan, sama tetangga-tetangga. Nah, saya lari minta tolong sama tetangga. Kenapa Mat? Katanya. Ini bu, si anak saya yang kecil kan namanya Gilang. Si Gilang kejang-kejang, nggak ngerti, nggak tahu kenapa itu. Tapi nggak panas katanya. Kata saya nggak panas itu. Ah masa sih? Nah, saya langsung lari kan, ngubungin si temannya bapak, almarhum bapak saya. Datanglah ke rumah, dikasih air, disiramin air, diraupin lah mukanya kan. Langsung nangis tuh mas. Langsung nangis. Nah, si temennya bapak bilang begini, Mat, udah deh pindah deh, jangan tinggal di sini. Jangan tinggal di sini. Emang kenapa om? Ini nggak baik buat anak-anak kecil. Bilang begitu. Ya itu sih terserah, kalau emang kamu mau tinggal di sini terserah. Om cuma ngasih saran, lebih bagus pindah dari sini. Lah, emang kenapa om? Ya udah nggak usah banyak tanya. Kalau kamu mau pindah silakan. Kalau kamu nggak pindah ya terserah. Ya udah deh om. Nanti deh om. Kalau Amat udah dapat kerjaan yang udah sekiranya pemasukannya lumayan, pindahlah om. Ya udah ini sementara buat ini mah aman katanya. Terus si om itu bilang begini, anak lu ini diledekin sama orang tinggi besar hitam. Pas di gang situ. Masa om? Iya. Nah itu dia ngiseng. Wujudnya seperti apa om? Tinggi, besar, hitam. Berarti di pojok situ om? Iya. Yaudah, pokoknya udah insya Allah kedepannya aman, gak bakal disengin lagi. Nah setelah om pergi, istrilah cerita. Ya, ini emang udah gak beres. Bahkan mama ini pernah itu dimimpiin sama seseorang yang jelas-jelas mama nggak kenal, tapi dengan tempat rumah kita ini, kamar kita ini, dan keadaan rumah seperti ini, di rumah ini, dia minta tolong sama mama. Di mimpinya itu? Di mimpi istri. Minta tolongnya gimana mah? Mbak, saya minta tolong sama mbak, saya minta tolong sama mbak, saya minta tolong sama mbak. Bahasanya selalu minta tolong terus ya. Dengan muka yang hitam semua. Kayak orang kebakar aja dia, gimana sih?
Tapi mukanya jelas ya, katanya. Tapi muka jelas dengan kulit nih hitam-hitam kayak orang kebakar. Ah, itu mah bunga mimpi mah. Waktu itu saya bilang begitu kan, dengan meyakinkan istri, itu mungkin bunga tidur mah. Tapi mama udah ngerasa ada yang nggak beres nih ya. Setelah istri cerita begitu kan, istri langsung terdiam tuh mas. Begitu malam sekitar jam 9 atau jam 10-an lah. Jam 9 atau jam 10 malam. Kan kebiasaan saya jam segitu minta kopi. Ma bikin kopi dong ma. Kalau enggak teh. Mau bikin kopi apa teh katanya. Terserah deh mama maunya yang mana deh. Bikinlah kopi. Karena kesukaan saya kopi susu. Habis susu seduhin. Nah, kita ngobrol berdua tuh kan. Ngobrol dengan keadaan istri bangun tidur bikinin kopi, kita ngobrol. Gini ya. Jadi mama itu, dan saya baru tahu kelebihan dari istri saya, kalau istri saya punya kelebihan peka di hal-hal gaib. Baru itu dia cerita. Karena yang saya tahu istri saya itu bisa dibilang si pahit lidah. Yang saya tahu dari cerita dari teman-temannya tuh, dia si pahit lidah. Begitu saya tahu istri saya punya kelebihan seperti itu, istri saya nuding. Main tuding aja nih mas. Nah ya nanti jangan ke pojok-pojok situ ya. Emang kenapa mah? Udah mau dengerin dulu mama ngomong. Jangan ke pojok situ, jangan ke sini, jangan ke sini. Dikasih tahu semua titik-titiknya tuh mas. Oh, ya udah mah. Kita ngobrol biasa lah, obrolan tentang ekonomi awalnya itu kan. Kita ngobrol masalah ekonomi, tiba-tiba ada yang nyautin ketawa. Ada suara ketawa? Iya. Ketawa dengan suara, ketawanya tuh ngelengking tapi sedikit pelan gitu ya? Pelan. Begitu aja. Istri langsung bilang begitu. Sialan, gue lagi ngobrol, lu mau ikut ngobrol? Sini duduk nimbrung sini. Saya langsung flashback. Setiap saya pindah kontrakan, istri saya ini pasti bilang begini mas. Kalau lu mau tinggal di sini, ayo kita bareng-bareng. Gue punya anak kecil, bila mana anak gue nyenggol lu jangan marah. Anak gue nggak tahu lu siapa, lu apa. Nah, saya langsung ingat ritual yang setiap istri lakuin setiap pindah kontrakan pasti begitu. Tiba-tiba balik lagi ke tadi yang suara tadi, ketawa, tuh ya katanya. Kan sialan, kita lagi ngobrol baik, kita lagi ngobrol enak, dia ikut nimbrung. Nah maksudnya apaan sih mah? Wah, jangan-jangan istri sampai nuding tempat-tempatnya, wah istri tahu nih. Akhirnya flashback saya ke belakang. Oh iya, ternyata istri saya ini keturunan orang pintar lah, bisa dibilang begitu kan. Keturunan orang pintar. Dan dia peka. Singkat cerita, jadi gini ya, itu di pojokan situ, yang tadi sore Om bilang, itu tinggi emang bener. Kenapa mama baru ngomong ke ayah? Ayah kan terkadang orangnya parnoan. Ayah terkadang takutan. Jadi mama bilang ke ayah nih, ayah jangan ke pojok situ, karena pojok situ iseng. Nah kalau di pojok sini, itu cuma nakut-nakutin. Wujudnya mau tahu nggak ya? Kalau yang di pojok sini kan tinggi, hitam, besar. Kalau yang di pojok sini perempuan, dia iseng. Nah kalau yang pas di tangga, ayah pernah nggak setiap mondar-mandir cium bau tanah? Iya. Pekat kan bau tanahnya? Iya. Itu pocongnya. Itu pocong. Oh. Tapi aja jangan parno, jangan takut dulu. Kita sebagai manusia nggak usah takut sama jin-jin seperti itu, katanya. Nah, yang di lorong ini ya, ayah masih inget nggak kemarinan waktu kita main ke bawah, terus lampu kita matiin, tiba-tiba pas kita naik, mainan anak-anak berantakan semua ya. Iya, nah yang di pojok sini, di lorong ini, anak kecil semua ya. Dia suka sama anak kita. Dia suka sama mainan kita. Dimaininlah mainan anak-anak kita. Oh, tapi ayah nggak usah takut. Ayah nggak usah takut ya. Iya, insya Allah nggak takut. Ya, ada sedikit merinding-merinding lah begitu istri cerita begitu kan, karena posisinya malam Jumat juga. Malam berikutnya selang 2-3 harian lah setelah obrolan itu. Jadi gini mas,
Pas di tangga itu, kebiasaan buruknya anak-anak situ, ya mungkin Mas lebih paham lah daerah situ, Gembrong itu seperti apa. Itu buat nongkrong anak-anak muda. Bahkan, ya maaf kalau saya bilang saya buka di sini ya. Karena pada zaman itu, pada tahun itu, pada pakai narkoba di situ. Di tangga itu. Iya, di tangga. Pada pakai narkoba, ganja, segala macam kan. Itu saya naik, dia sebatas nongkrong aja pada saat itu. Cuma ada 3 orang kan, Nah, 2 orang itu kenal saya, Mas. Kenal, Mat baru pulang katanya. Iya nih, sorry dong misi ya. Oh iya Mat, sorry Mat. Saya masuk ke kamar, saya bikin kopi. Saya main HP di pintu. Istri ngomong, ya jangan di pintu ya. Nanti dia mau masuk, nanti dia marah nih. Bilang begitu. Dan pada saat itu kita belum tahu bahwa tempat tinggal itu yang kita tinggalin itu bekas korban pesugihan, tumbal pesugihan sama orang gantung diri. Itu saya belum tahu. Saya belum tahu, istri saya pun belum tahu. Begitu saya masuk, emang ada yang mau masuk, Mak? Ya nanti ada yang mau masuk, dia baik kok orangnya. Katanya. Nggak apa-apa. Dia bisa ngejaga anak-anak kita kok. Oh ya udah. Saya agak geser ke dalam. Nah, sambil ngerokok, saya cium kayak boga. Cuma saya nggak ngomong. Kayak bau gele nih. Kalau mati kan. Istri ngomong, ya gele ya. Gele sembarang nih rokok nih. Saya bilang, siapa yang gele ya? Terus saya langsung ingat, wah yang di tangga nih anak-anak nih. Saya keluar. Nah, 2 orang itu lompat dari atas ke bawah lompat, yang satunya lari ke saya. Lari karena kontrakannya papan semua kan. Dia lari itu rasa berisik. Gubrok, lari ke saya nih. Dengan nafas ngos-ngosan. Aduh, ya Allah katanya. Kenapa lo? Lo jangan bikin kaget anak gua. Anak gua lagi tidur nih. Sorry mat. Kenapa? Aduh, ya Allah. Lu pada gele ya? Sialan lu. Aku punya anak kecil di sini, jangan pada gele di sini dah. Saya bilang gitu kan. Maaf mat. Pokoknya gue minta jangan gele di sini ya. Iya maaf mat. Ini gak ada apa? Kenapa? Ada pocong katanya. Ada pocong pas di bawah tangga. Bukan di bawah tangganya mat, pas di tengah-tengah tangganya katanya. Hoax lo. Saya bilang gitu kan. Hoax bener mat katanya. Bener. Nah, yang 2 itu lari, dia minta tolong, yang lari ke saya itu minta tolong, minta dianterin keluar. Diantarlah sama istri. Saya agak parno, diantar sama istri. Ayo saya anterin, saya mau kencing katanya. Karena kamar mandi kan kita bareng-bareng di bawah, Mas. Misah ya. Turun ke bawah, nggak ada katanya, udah pulang sono. Awas lu jangan gele lagi di sini lu. Iya. Makasih Mbak. Iya. Naiklah istri saya. Istri saya naik. Sebelum naik itu dia cium bau tanah. Ih sialan katanya. Ih sialan. Masuklah. Iya ya bener ya. Pocong. Ditakut-takutin sama pocong tuh. Nah malamnya Mas. Malamnya itu saya mandi atau berak gitu ya. Atau buang air besar di kamar itu. Jadi kamar mandinya begini Mas. Kayak kamar. Bentuknya kamar. Ada kamar mandinya gitu. Saya mandi di situ. Dengan keadaan saya kunci dari dalam, saya sambil ngerokok. Lah kok ada orang? Saya santai aja sambil ngerokok kan. Begitu rokok habis saya mikir. Lah iya pintu kan saya kunci dari dalam. Ini orang masuk dari mana nih? Saya keluar lah, saya buka pintu kamar mandi. Nggak ada orang. Tapi bener tadi ada orang. Ada geraknya orang jalan. Bahkan ada orang bangkis. Bersin. Oh, oke. Udah saya nggak ambil pusing sama mandi saya naik. Sebenarnya saya nggak mau cerita sama istri saya. Cuma karena kita duduk berdua nggak ada obrolan, saya buka obrolan kan. Begini mah tadi di kamar mandi kayak ada orang. Nah si istri langsung ngebuka lagi. Kalau di kamar mandi itu sebenarnya ada perempuan. Jadi itu bukan perempuan ya, itu satu keluarga.
Satu keluarga dengan perempuan satu, suaminya dengan anak satu. Oh, kata saya kan. Terus, nah kalau yang di depan pintunya bapak, itu anak kecil banyak banget ya. Bahkan ada 2 yang iseng, kuntilanak yang iseng sama yang di tangga itu pocong. Dan yang di atas tangganya, pas kita naik ke atas, itu di bawah tangga pocong, di atasnya pocong juga ya. Berarti deretan tangga itu pocong Iya, semua tuh. pocong semua tuh. Nah, oke lah. Udah dikasih tahu kan titik-titik rawannya tuh sama istri. Nah, malam berikutnya saya nongkrong ceritanya, dan itu istri belum tahu, saya pun belum tahu itu kamar itu dulunya bekas apa, backstory-nya seperti apa. Kita belum tahu, cuma karena tetangga bilang, lu berani sih tinggal di tempat itu. Saya nongkrong sama temen, saking asiknya nongkrong gitu, saya nggak inget waktu. Pulanglah sekitar jam 1 atau setengah 2-an lah. Dengan keadaan, gue nungguin bola main nih, Liga Champion kan. Gue nungguin bola main nih, ngobrol lah, kita nongkrong ngopi. Wah, udah jam 1 lewat, pulang Saya pulang, itu aman mas. Saya pulang, masuk. Jadi kalau mau ke kontrakan saya itu masuk gang dulu, kamar mandi yang tadi saya ceritain itu. Nah terus keran yang buat nyuci ibu-ibu, terus buat masak di situ jadi satu kan. Begitu saya masuk ke keran situ, saya buka keran, saya cuci kaki, saya cuci tangan, matiin keran, naik tangga 2 langkah itu langsung cium bau tanah. Bau tanah. Pada saat itu saya belum ingat omongannya si istri kan, kalau bau tanah itu berarti ada pocong. Bau tanah. Tangga ketiga saya naikin, tangga keempat saya naikin sampai ke atas nih. Begitu sampai ke atas, kan pas di kamar pertama itu kan kakak saya. Nah, di samping kakak saya itu ada gang kecil. Nah, di belakang itu kamar semua, Mas. Nah, saya gang sebelah sananya, pojok. Otomatis kan saya lewatin gang itu dulu tuh. Saya lewatin gang itu, lewat 1 langkah 2 langkah lah. Lah, ada orang nih. Maling jangan-jangan nih. Berdiri, cuma putih. Putih kayak bajunya kayak baju kotor aja gitulah. Baju putih, tanah merah gitu kan. Saya balik lagi ngomong, lah nggak ada. Tapi benar tadi ada orang berdiri di sini, nggak gerak nggak apa. Saya turun lagi kan. Coba saya ulang lagi. Saya tadi naiknya seperti ini. Kalau emang rezekinya saya ngeliat lagi. Saya naik lagi, saya turun lagi, saya naik dengan langkah kaki yang sama, dengan gerakan yang sama, dengan lirikan saya yang sama. Iya benar ada orang. Tapi saya yakin lagi, saya tengok lagi, nggak ada lagi. Sampai ketiga kali saya naik turun. Nah, dari situ saya langsung jalan. Pas mau di pojok kan, kamar saya di pojok, ada gang ke dalam. Saya ngambil gang ke dalam. Karena pas di terasnya saya biasa ngopi di situ kan. Saya lewat pintu situ. Itu tanpa disadari saya bentrok, Mas. Bentrok sama apa tuh? Pertama kuntilanak. Tanpa saya sadari. Pertama kuntilanak, pas di teras saya bentrok sama pocong. Bentroknya gimana maksudnya? Ketemu gitu? Ketemu. Dan pada saat itu yang di pikiran saya itu orang. Manusia, bukan goib. Mungkin setengah sadar juga. Iya. Saya jalan. Bahkan saya sempat bilang permisi. Cuma begitu pas saya belok ke kanan, ke teras saya, pas dia kurang lebih 3-5 meteran dari pintu saya, itu berdiri. Sosok yang pocong? Pocong. Dengan muka hitam, ya kayak kulit kebakar lah gimana. Terus, ya wujudnya kalau mau digambarin, kayak lontong lah begitu. Astagfirullahaladzim, saya langsung masuk. Saya masuk, mandi keringat saya. Begitu istri bangun, istri kan kebangun. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim, saya mandi keringat kan. Seumur umur saya baru ngeliat yang begini. Saya ngomong begitu. Kenapa ya? Saya nggak mau cerita dengan keadaan saya shock ya kan. Seumur umur saya baru ngeliat begini. Nah,
Baru tuh saya ingat, nah yang tadi saya bilang permisi itu siapa di situ, nggak ada pintu loh. Pesan ada orang ya. Tapi ada orang duduk. Nah, baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi yang duduk di situ siapa lagi nih? Barulah istri cerita. Itu masih ada ya di luar. Dan yang tadi ayah bilang permisi, itu yang perempuan yang di sana. Astagfirullahaladzim. Terus gimana ya? Ya nggak gimana-mana, ayah shock nih mah. Mandi keringet, ya udah istighfar nih, ambil apa? Tisu, lapin mukanya ya. Saya lapin. Nah, barulah besoknya. Jadi yang pada awal saya cerita istri saya mimpi orang minta tolong itu. Nah, ternyata itu korban pesugihan, Mas. Tahu dari mana tuh Bang kalau itu korban pesugihan? Jadi saya kan pas waktu itu saya sambil sales mainan gitu kan di daerah pasar. Nah, kebetulan ada perempuan yang dekat sama saya tuh, Mas. Dekat sama saya, temen. Nah, dia cerita, lu ngontrak di situ, Mat, katanya. Iya. Oh, itu kan bekas kontrakannya si Ajo, katanya. Nggak tahu deh, gue nggak tahu yang tadi kontrak di situ siapa, gue nggak tahu. Saya bilang gitu kan. Itu si bapaknya Dimas. Oh, kalau Dimas saya tahu karena temannya anak saya nih yang gede. Ya itu tadinya kontrak di situ lah. Bukannya si Dimas, si Ajo itu tinggalnya kontrakannya di belakang abang gua. Enggak, tadinya di situ. Nah, lu mau tahu si Dimas itu? Iya, gue tahu, anak yatim. Nah, mamanya tinggal di situ. Nah, mamanya tinggal di situ. Mamanya Dimas itu tinggal di situ, kerja di ya salah satu tempat lah di daerah Pasar Gembrong. Entah dia punya utang atau gimana, kita nggak tahu, wallahu alam ya. Balik lagi, dia itu meninggal di situ dengan keadaan badan hitam semua kayak gosong. Dan itu nggak ada yang tahu. Awalnya dia sakit. Dengan sakitnya, ya namanya orang susah, sakitnya paling apa sih kalau nggak panas dingin, meriang. Dikiranya begitu. Nah, suaminya nyari duit aja tuh. Begitu pulang-pulang, keadaannya udah gosong. Meninggal nggak ada yang tahu. Di kontrakan itu ya? Kurang lebihnya setelah tahu itu sekitar jam 8, jam 9 malam. Itu yang tahu pertama duluan siapa tuh? Suaminya. Suaminya pas pulang kerja ya? Tetangga taunya itu dia lagi sakit. Karena orang sakit kan pasti tidur, nggak jauh dari tempat tidur kan. Begitu suaminya pulang, dengan keadaan gosong semua badan. Kayak kebakar. Iya, gosong sampai muka. Si suami minta tolong sama tetangga. Ya mungkin dari mulut ke mulut ya. Wah, ini mati nggak wajar, ini meninggal nggak wajar. Karena sekujur badan gosong. Dan flashback, jadi saya ingat begini, Mas. Itu setiap orang yang meninggal dengan keadaan gosong, itu meninggal nggak wajar. Dan salah satunya, kalau menurut mata batin orang pintar gitu, orang yang tahu, yang mereka tangisin itu bukan mayat, pohon pisang. Karena jasad sama raganya udah diambil, ditukar. Menurut orang yang tahu ya. Si teman saya itu ceritakan begini, bla bla bla, panjang lebar cerita. Oh, katanya. Nah, makanya orang ibu-ibu yang di situ kan denger sendiri kan. Lu berani banget sih ngobrolnya sama bini lu nih. Lu berani banget sih tinggal di situ, berani banget tinggal di situ. Nah, ada lagi cerita nih, Mat, katanya. Setelah si bininya Aju itu meninggal, si Aju pindahlah kontrakan ke belakang abang lu. Masuklah perempuan ini, kontrak di situ, nggak tahu orang mana. Dia itu kalau dari bahasanya sih kayak orang seberang, entah orang Palembang, entah orang Kalimantan lah bahasanya. Nah, itu dia bertiga ngontrak, itu perempuan semua, nggak tahu kerja di mana. Nah, yang duanya kerja, yang satunya enggak. Mungkin lagi shiftnya libur atau gimana. Nah, dia emang dia welcome sama warga sekitar, welcome. Bahkan anaknya cakep-cakep kok, cantik-cantik. Setelah 1 bulan 2 bulanan
itu gantung diri di situ, Mat. Bunuh diri dengan keadaan gantung diri lah katanya. Gantung diri. Nah, itu kontrakan itu kosong, Mat, selama kurang lebih 3 sampai 5 bulan. Nggak ada yang berani kontrak di situ, Mat. Itu kalau lu mau tahu, itu kontrakan awalnya itu 500.000, Mat. Masuk akal dong, menurut saya pribadi masuk akal dong dengan harga segitu 500.000 dengan kontrakannya besar, masuk akal dong. Diturunin lah dari 500.000 ke 400.000, masih nggak ada yang mau juga. 400.000 turunin lah 350.000, masih nggak ada yang mau juga. Turunin 300.000, masih ada yang nggak mau juga. Turuninlah 200, saya masuk. Wah, kontrakan sebesar ini murah banget, 500 apa 200. Dengan listrik bebas, dengan keadaan saya lagi pemasukan saya masih belum jelas, beranilah saya tinggal di sini. Nah, itulah, Mat. Barulah selesai dari obrolan itu, pulang saya nyari duit, saya biasalah sharing sama istri kan. Tadi ayah ketemu sama temen mah yang kerja di toko depan. Dia cerita begini. Sesuai yang tadi saya ceritain, Mas, di awal. Ternyata begini, mah. Menurut dia, kontrakan ini tadinya ada yang meninggal, korban kayak korban pesugihan gitu, mah. Nah, istri langsung paham, langsung nangkep tuh dia. Oh, pantesan di mimpi minta tolong itu. Terus kalau boleh tahu, yang meninggal korban pesugihan itu ada fotonya enggak ya? Katanya sih istrinya si Ajo, mah. Ajo bapaknya Dimas. Iya. Coba dia panggil ya. Dipanggil. Saya nanya kan ke abang saya, Mas, kan biasa dipanggilnya Alek. Alek ada di belakang, Mas. Tadi sih gue dengar suaranya ada. Ngapain lu nyari-nyari Alek? Enggak, dipanggil sama bini gue. Lu betahan sih? Betahan kenapa, Mas? Alek jarang mandi dipanggil-panggil. Ya nggak tahu bini ada perlu katanya. Panggil lah. Lek, dipanggil tuh sama adik gue. Lek, ada perlu, Lek. Istri gue ada perlu. Dia ada rasa trauma buat kembali ke kontrakan, ke kamar gue itu. Enggak, sebentar katanya, sebentar. Nah, dia mau ke situ. Gue cuma pengen tahu foto istrinya Mas Alek kayak apa. Kasih tahu lah, nih fotonya. Diliatin. Ada foto yang lebih jelasnya nggak? Maksudnya kayak foto setengah badan gitu. Ada nih yang buat KTP nih. Ini foto lama bukan, Mas? Ya kalau nggak salah 1 atau 2 bulan sebelum meninggal. Dilihatin ke istri. Astagfirullahaladzim. Yaudah, Mas, makasih, Mas. Nah, saya sampai merinding nih, Mas. Dia masa si Alek itu pulang, istri ngomong sama saya, betul ya yang mama mimpiin orang itu yang dipoto. Dia minta tolong, mirip persis. Ada lagi nih ya, mama baru mau cerita nih ya sama ayah nih. Orangnya tinggi, perempuan cantik ya, rambutnya bondingan, kayak bondingan dia lurus. Dia juga minta tolong juga tuh ya, minta tolong sama mama. Mbak, tolongin aku. Dengan bahasa kayak orang seberang gitu ya. Nah, saya langsung ingat cerita teman tadi sore kan. Wah, jangan-jangan orang yang bunuh diri, mah. Lah, emang ada yang bunuh diri ya di sini? Iya. Ntar dulu ya. Pernah nggak waktu ayah malam-malam yang duduk di pintu, mama suruh masuk, nanti ada yang mau masuk, orangnya sopan baik? Iya. Apa jangan-jangan dia yang bunuh diri di sini? Dia orangnya baik ya? Oh, nggak tahu deh, mah. Tapi yang di mimpi mama itu hampir sama sih mukanya, dengan logat kayak orang seberang ya. Oh ya udah mah, udah nggak usah dipanjangin ceritanya. Udah cukup kita aja yang tahu. Yang penting kita tinggal di sini jangan pada iseng ya, mah. Iya katanya. Nah, barulah saya kena iseng tuh, Mas. Saya kena iseng waktu, kalau nggak salah itu final Liga Champion kalau nggak salah. Waktu itu Real Madrid sama Liverpool.
Waktu itu kalau nggak salah ya, saya ingat saya tuh. Saya turun ke pasar beli cakwe. Bola belum main ini. Saya turun beli cakwe. Beli cakwe buat nonton bola. Turun beli cakwe. Sekalian beli rokok. Nah, begitu mau pulang, mendadak pengen kencing. Saya buka pintu kamar mandi kan, masuk ke rumah itu. Kencing. Begitu saya keluar, ada orang berdiri di pintu. Di pintu. Saya kirain orang yang kontrak juga, Mas. Misi, Mas. Saya langsung jalan kan. Misi, Mas. Saya langsung jalan. Saya naik tangga. Jadi kamar itu, di gang itu, kamar mandi itu kelihatan dari tangga. Begitu saya naik ke tangga, lah kok nggak ada orang? Apa orangnya masuk kamar mandi? Lah kamar mandinya ketutup, apa kebuka? Saya sengaja saya buka kan, barangkali orang itu mau masuk. Lah, ini orang jorok banget. Kencing gak ditutup pintunya. Saya balik lagi turun. Nah, gak ada orang. Saya tutup dong pintunya. Saya tutup. Naik. Langsung pas tangga kelima saya merinding. Dari kepala sampai ujung kaki nih merinding semua. Astagfirullahaladzim, ada apa nih? Saya berbalik. Kantong kresek yang isinya cakwe itu nyangkut di paku, Mas. Saya tarik begini kan, berbalik. Itu di belakang saya 2. Apa tuh? Pocong. 2. Yang satu di tangga, persis di belakang saya persis. Yang satunya paling bawah. Astagfirullahaladzim. Itu saya, Mas. Jadi dengkul saya ini kayak nggak ada, kayak punya tulang. Lemes. Astagfirullahaladzim, saya pegangan kan. Itu saya mau ngelangkah aja, Mas. Saya mau ngelangkah itu nggak bisa. Mau ngelangkah tangga semana tingginya sih, Mas. Ya kan? Itu saya nggak bisa. Astagfirullahaladzim, saya merem aja. Ya Allah. Dengan saya istighfar nggak berhenti. Ya Allah, saya pasrah nih. Kalau saya harus jatuh dari tangga, pasrah deh. Tiba-tiba saya gerakin, saya langsung bisa. Ngelangkah, langsung saya lari, Mas. Bruak, saya lari. Itu saya nggak kepikiran bawa cakwe, lari. Jadi gang lorong itu kan sekitar 2 meteran lah, 2 meter 3 meter itu lorong kontrakan itu kan. Kanan kiri kan ada ember. Itu saya tabrak-tabrakin semua, Mas. Dubrok. Masuk ke dalam kan. Istri kaget, kenapa sih ya? Marah-marah tengah malam gini. Bikin orang kaget aja. Waktu saya nengok keluar, udah rame orang, Mas. Kenapa itu Mas Ahmad? Saya nggak mau cerita, saya langsung masuk ke dalam. TV saya matiin, saya tutupin kepala saya nih, muka saya mau bantal nih. Tutupin mau bantal, merem. Emang bener saya merem tidur, Mas. Saking saya takutnya, saya langsung tidur. Sekitar jam 2:30, jam 3-an kurang lah, saya kebangun kan. Ya Allah. Dengan dada masih deg-degan, masih nggak jelas kondisinya. Disuguhin air sama istri saya. Minum nih ya. Saya minum kan. Tadi nggak ngeliat apaan. Ya Allah, Mak, baru seumur umur di belakang, Mak. Saya cerita dengan kondisi. Ayah ngeliat pocong di belakang 2, Mak. Yang satu di belakang persis, yang satunya di bawah tangga, Mak. Jelas banget kelihatannya. Enak dong ya katanya. Enak pala lu, kata saya kan. Terus, ya udah mau tidur, udah jam berisik lagi katanya. Tuh bolanya main tuh, teman nonton bola. Oh iya. Saya setel bola TV kan. Keadaan itu udah sekitar 15-20 menitan. Wah ketinggalan nih, nggak apa-apa lah, baru babak pertama. Saya nonton, saya kecilin suaranya, kayak ada orang ngobrol kan. Ada orang ngobrol. Jelas banget itu orang suara ngobrol. Jelas banget suara ngobrol. Di suaranya dari mana sumbernya? Dari luar. Bukan dari dalam kamar ya? Bukan. Karena saya bilang jelas banget suara orang ngobrol, pikiran saya begini, Mas, namanya banyak di bawah itu banyak orang nobar atau apa kan ya. Tapi kok ngobrolnya kayak serius banget. Saya bukalah pintu. Kipas yang di depan saya matiin.
Terus istri bilang, ya kipas jangan dimatiin. Nggak mau ngerasain angin alami mah. Saya nengok kanan kiri, kok nggak ada orang. Saya keluarlah ke teras kan, nengok ke bawah, nggak ada orang. Tapi tadi ada orang ngobrol. Masuk. Giliran saya berdiri, nggak ada suara. Giliran saya masuk, duduk, ada suara lagi. Sampai saya nonton TV, suara saya kecilin semua tuh mas. Nol, nggak ada suara. Iya bener ada orang ngobrol. Saya buka lagi, nggak ada orang. Ya sialan nih. Begitu, oke lah suara jangan gede-gede, 7 aja. Nah suaranya suara teman saya mas. Suara teman saya. Kedengarannya suara teman apa? Emang jelas itu suaranya teman saya mas. Kan pada saat itu ya masih kata-kata anak tongkrongan lah biasa. Si anjing nih ngapain nih malam-malam begini. Jangan-jangan mau narik lagi nih. Saya ngambil gelas yang masih ada kopinya, mau saya siram. Kalau emang benar dia pada make di sini, gue siram nih. Saya buka, tengok nggak ada, tengok nggak ada. Sampai saya keluar nggak ada. Balik lagi. Kopi yang saya pegang akhirnya saya minum. Taruh, nonton bola lagi. Gue nggak konsen nih nonton bola nih. Nah, tanpa disadari, saya kirain itu suara istri mas. Saya kirain suara istri. Itu jelas banget suara kayak orang mengeram. Itu jelas 3 kali. Dan yang pertama itu paling kencang. Sumber suaranya dari mana tuh? Dari luar. Dari luar lagi. Wah, iya bener nih. Saya langsung keringetan lagi tuh mas, merinding kan. Nih, kalau gua buka pintunya, ada apaan nih? Gua buka ada apaan nih? Gua beraniin mas, gua buka. Ternyata nggak ada apa-apa. Masih dengan keadaan nggak ada apa-apa itu. Masih kosong aja. Masih kosong. Begitu gua nengok ke sebelah kiri, bener masih kosong. Begitu pas gua nengok ke atasnya ke plafonnya lah. Astagfirullahaladzim, langsung tutup lagi. Brak, pintu gua tendang. Kalau mau digambarin, begini mas. Badannya kecil, badannya orang. Tapi mukanya ini tahu tampi yang buat nambah beras. Segede itu mukanya. Gede banget. Iya. Tapi wujudnya orang biasa tuh bukan? Iya wujudnya orang. Mukanya ya tapi ya. Iya, pokoknya kepala ini segede itu. Tapi badan normal. Dia duduk di kan kalau kontrakan perkampungan itu kan ada balok di atasnya tuh. Jadi bukan plafon sih, lebih ke balok-balok aja gitu, Mas. Jadi kalaupun kita mau pakai plafon, kita tinggal pasang sendiri lah, pasang triplek atau apa kan. Itu ya badan biasa, kayak manusia aja badan biasa. Cuma palanya segede tampak itu. Lebih muka lah, bukan pala, muka segede tampak. Lebar banget bro. Iya. Tapi nggak gepeng. Enggak. Normal. Dengan mata yang nyala, matanya merah. Mata merah. Kalau mau digambarin ya, yang seingat saya itu, kalau mau digambarin, mata merah, kupingnya ke bawah begini. Kuping ke bawah begini, hidungnya ke atas. Dengan lubang hidung yang agak gede. Terus mulutnya nih nggak ada taring. Cuma mulutnya nih ke atas. Mulut ke atas semua. Mulut sama hidung nih ke atas. Saya nggak cerita sama istri kan. Istri kebangun, saya nendang pintu, istri kebangun. Apalagi sih ya? Saya nggak cerita sama istri. Terus TV saya matiin. Dah tidur aja. Ini malam ini benar-benar horor nih. Besok malamnya teman main ke rumah, Mas. Teman main ke rumah dengan keadaan saya belum pulang. Itu masih sore, sekitar 8:30 jam 9-an, Mas. Teman main ke rumah, disuguhin lah kopi sama istri kan. Laki gue belum pulang. Bentar lagi juga pulang, kalau mau nungguin ya ngopi aja dulu tuh. Nah, mainan lah sama anak-anak saya tuh, Mas. Gue nggak mau masuk di luar aja di teras. Takutnya ntar jadi fitnah. Karena
laki lu belum pulang, mending gue di luar aja sama anak-anak lu. Ya udah katanya. Pas main bercanda sama anak-anak saya kan, si istri saya nawarin makan nih, udah makan sekalian nih makan, ntar aja nunggu laki lu biar bareng-bareng. Terus anak masuk tuh dua-duanya ke dalam, dicetelin kartun, dia masuk ke dalam. Nah istri ngobrol tuh, istri di dalam, temen di luar di teras, dengan jarak sekitar 3-4 meteran tuh ngobrol. Si temen tuh manggil sini dek, manggil begitu, sini katanya, sini. Nah si anak nih berantem nih mas, anak saya berantem kan. Udah tidur, bentar ya, lu di sini dulu dah, gue nidurin yang kecil dulu nih, soalnya yang kecil iseng nih. Ditidurin lah yang kecil. Gue ngelonin anak gue dulu ya. Yaudah nggak apa-apa. Yaudah nih kopinya nih, tuh kue tuh. Kalau pengen makan langsung ambil aja tuh di sini. Iya, ntar gue nunggu laki lu aja katanya. Nah, lu manggil siapa? Hah? Tadi lu manggil siapa? Enggak katanya. Istri masuk, yaudah gue tinggal ya, gue di dalam. Yaudah. Itu dipanggil anak kecil. Ada 2 orang dipanggil sama dia. Begitu deket. Nih anaknya siapa? Kotor banget begini. Ya kan? Kotor banget begini. Dekil, kumel. Kamu mau minum kopi nggak? Itu nggak ngomong. Diem aja. Cuma angguk-angguk. Bahasanya cuma ngangguk, geleng-geleng doang udah, bahasanya gitu. Pakai isyarat. Kamu mau ini? Dikasih kacang. Enggak. Geleng-geleng. Kamu mau ini? Enggak. Kasih minum? Enggak. Yaudah kamu diem di sini sama om katanya. Datanglah saya tuh mas. Saya datang itu sambil nyanyi mas. Sambil nyanyi. Wah, Ahmad datang. Mat, lu dari tadi di sini? Iya. Dari jam berapa lu? Tadi habis sisa Mat. Ada perlu apa nih? Udah ngopi belum lu? Ini bikinin bini lu. Lah, bini gua ada tamu malah tidur, malah nggak diladenin. Anak lu nangis, berantem katanya. Ya bentar ya, gua ngambil air dulu. Ya udah, lu baru balik banget Mat. Balik sih dari tadi, cuma gua depan dulu nongkrong, mampir. Akhirnya sambil ambil air, duduk di situ ngobrol. Kemana nih, ada bisnis apa nih? Ajak lah. Justru gue pengen ngajak lu nih Mat, barangkali rezeki lu katanya. Tar dulu. Tadi anak kecilnya kemana ya? Anak kecil apaan? Anak kecil lu, anak gue dua-duanya telentang. Tadi di sini Mat. Tadi di sini. Iya. Ngawur lu. Ini rumah paling pojok gua. Jadi kalaupun ada orang lewat, ya pasti ngelewatin rumah gue dulu, pintu gue dulu. Orang bener Mat, orang gue tawarin air, gue kasih kacang, agak mau, geleng-geleng doang. Kumel Mat. Kumel, pakainya celana pendek doang, kolor hitam, kumel, kotor lah, katanya dekil. Anak siapa, nggak jelas lu. Deh gini aja deh, gue mau mandi, selesai mandi kita makan bareng sini ya. Iya katanya. Terus gue bangunin istri kan, mama nanti siapin makanan, ayo mau mandi dulu. Oh yaudah ya, turunlah gue mandi ceritanya. Mandi, pas naik temen gue lari. Yang tadi itu. Duduk lari. Bentrok lama gue tabrakan. Sialan lu kenapa sih? Anak kecil. Yang tadi Mat, yang tadi gue ngomong. Kenapa? Ada di pojok, gue panggil sini, dia nyamperin. Tadi sebelum ada lu mukanya nggak nyeremin Mat. Tapi setelah ada lu mandi, gue panggil, dua-duanya tuh nyamperin ke gue Mat. Cuma yang bikin gue bingungnya, tuh anak sekitar umur 5-7 tahun, tapi jalannya ngerangkak Mat. Jalannya ngerangkak, dia nggak berdiri. Logikanya gini aja deh Mat. Anak lu yang kecil umur berapa tuh? Dia aja udah bisa jalan kan, meskipun ngerangkak meskipun ngerambat katanya. Maksudnya gimana sih? Begitu dia nyamperin Mat, aduh mukanya Mat katanya. Aduh nggak lagi deh gue. Yaudah dipindah deh, jangan depan sini, kita nongkrong sini aja deh. Buka pintu kamar gue aja deh, kita makan di sini. Deh. Nih istighfar, lu minum. Minum lah, gue ganti baju dulu ya. Oke, ganti baju.
Kita makan bertiga kan. Dia cerita sama istri, laki gua aja udah gua bilangin jangan ke pojok-pojok situ. Itu tuh emang anak kecil sama orangnya tinggi hitam. Nah, lu malah dipanggil katanya. Laki gua aja gua larang ke situ-situ. Lu malah dipanggil, untung lu kagak ditubruk katanya. Terus ketakutan lah tuh dia, udah malam tidur. Gua ngobrol serius nih masalah kerjaan nih. Ada project begini kita ngobrol. Hop, ntar dulu dia ngomong, Mat. Gue langsung ngomong, hop, ntar dulu, diem. Ada yang nangis. Tengok. Sini orang tua, ibu-ibu. Di sini bapak-bapak yang ngontrak. Siapa nih yang nangis nih? Suaranya merdu banget, melo banget. Ada yang nangis, Mat? Iya, ada yang nangis. Terus, pintu tutup deh. Pintu tutup. Lu ambil bangku aja duduk di luar sini sama gua. Tutup kan. Kita ngerokok. Udah tuh kita diem-dieman tuh sekitar 8 sampai 12 menit kita diem-dieman tuh, Mas. Ya diem-dieman begitu ngerokok. Tahu, Mat. Iya, Mat, ada orang ngelinting-ngelinting. Iya. Mat, gue pulang, Mat ya. Tar dulu. Tenang. Tar dulu, santai. Gue pulang, Mat. Lah. Ngeliat dari HP nih. Baru jam 10 kurang, masih sore dong. Nah, aku udah keadaannya begini, horor. Gue pulang, Mat. Ntar dulu masih sore. Ntar jam 12 aja pulangnya, ntar gue anterin. Gue anterin ke bawah, turun. Ngobrol. Udah gue ademin dia. Nih, rokok. Gue bikin kopi. Tiba-tiba dia pengen kencing. Gue pengen kencing, Mat. Kamar mandi di bawah. Yang di mana? Ya lu pas tangga ada pintu, ya itu kamar mandi. Oh ya udah. Itu dia turun, jatuh langsung, Mas. Jatuhnya dia bentrok sama pocong. Pocong naik, pocong berdiri di tangga, di tengah-tengah tangga, dia mau turun. Tapi dia nggak tahu begitu taunya tuh. Jadi saking mungkin dia kebelet pipis, dia nggak ngeliat di depannya dia ada apaan. Buru-buru begitu pas deket, kaget dia mau berbalik, dia jatuh. Nabrak si itu pocong. Iya, tapi yang bikin bingungnya dia nih. Gue jatuh dari tangga, kan gue denger gudubrak, apaan tuh? Tolong mat. Lah, temen gue minta tolong. Langsung lari. Yang bikin bingungnya temen gue, dia jatuh dari tangga, si pocong itu tengah-tengah tangga. Gue jatuh bareng, tapi gue jatuh gelinding dari atas, otomatis si pocong ikut gelinding dong, tapi gue doang yang gelinding. Harusnya kena ya. Gue doang yang gelinding katanya. Ya Allah, kaki lu berdarah. Sini gue siram pakai air kan. Asli, Mat, gue nggak lagi di sini katanya. Itu dengan muka keringetan, muka pucet langsung kan. Jadi pulang aja. Enggak, gue tetep pengen pipis, Mat. Lu tungguin di sini di luar. Oke, dia masuk ke dalam. Space sekitar 10 meteran lah. Jarak gua sama dia sekitar 10 meteran. Begitu dia keluar dari kamar mandi, buka pintu mau keluarnya, di depannya pocong. Di depannya pocong lagi. Tolong, dia teriak sekencang-kencangnya, tolong, Mat. Gue lari. Apaan sih lu? Balik, gue minta balik. Itu sampai sekarang dia nggak berani main ke rumah. Sampai sekarang. Kalaupun main dia tetap berani. Kalaupun main, tapi nggak malam, paling siang, antara pagi, siang, sore. Kalau udah malam dia nggak mau. Trauma mungkin. Dan usut punya usut, Mas. Balik lagi ya. Gue nggak mau seujon ya, karena satu kontrakan itu, satu rumah itu, Mas, itu bukan punya satu orang. Banyak yang punya gitu. Yang punya itu sekitar 3-4 orang. Jadi katakanlah misalkan satu rumah itu ada sekitar 13-19 kamar. Itu bukan punya orang satu, punya orang 3 kalau nggak salah. Dan orang 3 itu
dengan backstory-nya agak menyimpang semua, Mas. Menyimpang dalam hal apa? Pesugihan. Yang punyanya itu semua? Hampir semuanya. Oh, hampir semua. Pemilik, berarti satu rumah itu berarti beda-beda ya? Beda kepemilikan. Oh, oke. Tapi pada satu rumah ya? Maksudnya masih satu ini kan? Iya. Bisa beda begitu. Makanya setelah digali, kalau saya kan orangnya selalu pengen tahu. Setelah saya tahu, oh ternyata si ini backgroundnya seperti ini. Oh ternyata si A backgroundnya seperti ini. Oh ternyata si B backgroundnya seperti ini. Oh jadi gue bukannya mau nutup nggak bersosialisasi sama mereka, cuma gue jaga space aja. Gue punya anak kecil biar aman lah, gue kan. Pantesan selama ini gue jadi inget flashback, inget omongan teman bokap, teman bapak. Lu pindah dari sini. Mungkin karena dia udah tahu. Lu pindah dari sini. Yang kemungkinan makanya saya disuruh pindah cepat. Yang ditakutin, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kan. Yang ditakutin tuh anak lu nanti korbannya. Nah begitu kan. Nah baru deh tuh gua saya cari tahu di bawah. Jadi intens. Saya nongkrongnya di bawah. Intens tuh saking pengen tahu story dari kontrakan gue ini. Pantas di sini dia. Jadi gini, Mas. Jadi istilahnya kayak kita nanam pohon. Kita nanam di sini, tumbuhnya di sini. Kita nanam di sini, tumbuhnya di sini. Jadi kayak sengaja ditanam-tanam gitu, Mas. Kayak sengaja ditanam-tanam. Nah, balik lagi ke keyakinan gue kan. Gue bilang, yang penting gue nggak iseng sama dia. Waktunya. Jadi gini, Mas. Awal mulanya dia minta tumbal pesugihan gitu kan. Ini menurut cerita orang-orang tua ya. Jangan sampai lu punya utang sama si A. Si yang punya. Yang udah backgroundnya dia punya pesugihan gitu. Jangan sampai lu punya utang sama si A. Meskipun utang itu cuma 50.000, 10.000, jangan sampai. Karena nggak nutup kemungkinan suatu saat lu bakalnya jadi korban berikutnya. Ditumbalin gitu barangnya. Nah, dan ternyata flashback lagi yang si bininya si Alek itu, kenapa dia meninggal? Dia punya utang. Dia punya utang sama majikannya, dan yang lebih bikin saya kagetnya lagi, majikannya itu yang punya kontrakan. Oke, yang punya kontrakan kamar ini. Jadi di kontrakan itu hampir semuanya itu sebenarnya pesugihan semua, Mas. Semuanya yang punya. Maksudnya makhluknya. Oh, makhluknya. Isi itunya ya. Isi kontrakan itu. Kayak kan di tangga pocong 2, terus kuntilanak, terus orang tinggi besar, terus anak kecil. Jadi langsung saya ini berandai-andai, oh berarti anak kecil ini tuyul. Oh si kuntilanak ini pesugihan. Oh si makhluk tinggi besar ini pesugihan juga. Oh si pocong ini pesugihan juga. Jadi dia nanam di situ. Sengaja dipelihara. Iya. Jadi bisa dibilang dalam satu rumah itu kontrakan, bukan satu rumah kamar saya doang, bukan ya, semua nih ke satu kontrakan itu bisa dibilang kerajaannya makhluk-makhluk begitu ya. Iya, kerajaannya. Dan yang murni bener-bener makhluk, bener-bener itu kuntilanak, bener-bener itu pocong, itu adanya di bawah. Kuntilanak, kalau pocong beda ya. Pocong kan versinya yang tadi saya bilang ada 2 di atas sama di tangga. Kuntilanak yang bener-bener asli kuntilanak itu yang di depan pintunya bapak saya. Di bawah ya. Depan pintu di tempat orang masak lah, di dapur. Nah, itu menurut penerawangan salah satu temen lah waktu ke situ. Itu dia benar-benar ke situ. Benar-benar ke situ, lewatnya situ doang. Yang benar-benar asli wujudnya kuntilanak. Asli benar-benar kuntilanak, bukan pesugihan. Ya adanya di bawah. Kalau di atas
Itu pesugihan semua. Piaraan yang punya rumah semua. Makanya saya bilang, saya sempat shock mas, begitu dengar teman cerita begitu kan, sempat shock. Shocknya berarti selama ini gue tinggal di kerajaan makhluk-makhluk begitu, dan jangan sampai ada korban lagi. Akhirnya gue sering sharing sama istri kan, enaknya gimana nih, cari jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Dan kata istri, insya Allah ke depan kita pindah aja deh ya. Dan istri pun sebenarnya dia itu udah tahu semua. Dengan yang tadi saya cerita dari awal, istri punya kelebihan. Istri itu udah tahu semua, dari A, B, C sampai Z itu udah tahu semua. Cuma kenapa dia cuma cerita dari A sampai C doang ke saya tuh? Karena kalau dilanjutin semua dari A sampai C aja, suami gue ini parno, takutan. Kalau gue ceritain dari A sampai Z, ya pasti dia udah nguringan. Jadi levelnya A, B, C itu masih level rendah lah. Kalau sampai gue ceritain sampai ke Z, ya nggak nutup kemungkinan laki gue marah-marah ke gue. Kenapa lu nggak ceritain gini? Nah akhirnya, udahlah mah kita pindah aja ya. Yaudah nanti kalau ayah punya rezeki kita pindah aja ya. Dengan kita pindah baik-baik, kita masuk baik-baik, kita keluar baik-baik ya mah. Ya udah pokoknya ayah yang atur semua. Terus ya alhamdulillahnya mas ya saya balik lagi ke pertolongan Allah ya. Dari kalangan keluarga istri ada salah satu entah buyutnya, nenek moyangnya itu orang pintar juga kan. Alhamdulillah ada yang nolongin, ada yang ngebantu, intinya ada yang ngebentengin lah. Jadi di sini makanya saya minta cepet pindah biar jangan sampai nanti anak gua jadi korban. Iya, soalnya dan nggak menutup kemungkinan mas, dari korban satu bakalnya bertambah lagi. Makanya saya bilang, udah kita cepet-cepet pindah aja deh. Makanya yang bikin saya kagetnya lagi nih mas, itu di situ udah beranak pinak mas, makhluknya. Dan udah banyak numpuk. Iya. Soalnya anak saya yang gede itu dia pernah ngeliat bapaknya sama istrinya sama anaknya tuh gandeng. Cuma mukanya tuh bukan mukanya orang pak. Muka apa tuh? Ya kalau mukanya orang, ada mata, ada kuping, ada hidung. Mukanya aneh pak, kayak di film-film katanya. Bilang begitu. Di mana bang? Kan saya kalau komunikasi sama anak saya manggilnya abang, anak yang paling gede. Di mana bang? Di situ pak. Kirain orang yang ngontrak di atas. Nggak taunya kok nggak ada orang ini di atas. Oh, makanya saya langsung bengong. Berarti anak gua aja tahu nih. Ya, si anak cerita sama ibunya tuh, sama istri saya kan. Ya, dia udah beranak pinak ya di sini. Jadi gua berandai-andai begini. Pocong dua itu dia satu pasang. Kuntilanak itu dia satu pasang. Jadi gue berandai-andainya begitu mas. Karena ini bahasanya istri udah kayaknya udah beranak pinak di sini. Setiap gue punya sesuatu yang rasa ada yang ganjil nih, itu pelan-pelan sedikit-sedikit gue bisa ngerasain. Ada yang ganjil nih kayaknya nih. Itu pasti entah ada yang ganggu bentuk suara, wujud bentuk apa, wujudnya juga ada. Setiap gue punya keyakinan pasti aja. Tapi kesininya sih alhamdulillah sekitar kurang lebih hampir sebulan lah setelah saya pulang dari Cirebon kan ya. Alhamdulillah nggak ada, belum. Bukannya nggak ada, belum kali ya. Udah ibaratnya nggak ada gangguan. Karena setiap malam itu sering mas suara kayak Sebelum orang ngerintih, ya. Kayak orang ngerintih, kayak orang suaranya kayak gitu, sering hampir setiap malam
rutin. Jadi udah santapan yang Biasa. biasalah. Gue mau takut, besoknya gue pasti begini lagi. Gue pengen lari, besoknya masih begini lagi. Ya udah gue bikin biasa aja deh. Bikin relax aja, gue bikin enjoy aja deh. Di sini untung alhamdulillah istri kuat. Kalau istri nggak kuat, ya udah. Dan di sini dibilang saya kuat nggak kuat, saya nggak kuat, saya kuat. Karena kalau saya keluar dari rumah ini, otomatis saya adaptasi lagi dong. Kalau saya kan bisa beradaptasi. Enggak dengan anak-anak saya. Karena dia harus mulai dari nol lagi, adaptasi lagi, nyari teman lagi. Udah buat sementara kita lakuin dulu, kita bikin enjoy aja dulu sementara. Nanti setelah kedepannya, ya udah kita udah lulu gua. Jangan sampai nanti yang saya takutin, saya masuk baik tapi pergi nggak baik. Yang saya takutin salah satunya ada yang minta ngikut. Ya udah kita masuk baik-baik, kita keluar baik-baik aja mah. Ya udah nanti kapan nunggu space yang tepat aja deh. Pindah. Karena di situ udah bukan rahasia umum mas tentang pesugihan. Itu banyak yang tahu juga ya. Banyak. Karena di bawahnya itu pasar. Di bawah itu pasar dan nggak menutup kemungkinan. Karena saya pernah dengar cerita begini mas. Pasar itu tempatnya setan, iblis, jin. Saya pernah dengar cerita. Pasar itu tempatnya dapat jin, iblis, setan. Jadi ya emang yang saya tinggalin itu emang benar-benar wallahu alam ya, balik lagi wallahu alam. Karena sering dapat gangguan seperti itu, Jadi saya punya kesimpulan, oh ternyata nih gue tinggal di lingkungan iblis. Udahlah kita cepet nanti kalau dapat rezeki, kalau ada rezeki kita pindah aja lah. Takutnya efek ke anak doang mas, bukannya apa-apa. Anak diliatin lagi. Takutnya kan mentalnya doang mas. Nah, masih kecil juga ya. Iya. Kalau bagi saya kan misalnya dengar suara, dengar apa. Dan ternyata anak saya pun sering dengar suara orang nangis, sering dengar orang suara ngerintih. Apalagi setiap misalkan sore nih. Katakanlah hujan atau gerimis. Sampai malam, sampai jam 9 atau jam 10, sampai pagi deh misalkan. Itu rutin mas, panjang itu. Orang ngerintih, orang nangis, orang ketawa. Kalau sorenya hujan aja. Banyak yang muncul suara ya? Banyak mas. Dan itu suara abang doang yang dengar apa satu keluarga yang dengar? Karena di situ saya tetangganya jauh, ya saya sendiri. Maksudnya saya istri, saya istri, anak. Cuma kan kadang anak kalau dengar suara-suara begitu dia nggak mau nanya, siapa sih yang nangis? Cuek aja kan, namanya bocah kan. Begitu kita tanya, bukan kita tanya sih, anak tiba-tiba nanya, semalam ada yang nangis, siapa tuh pak? Semalam ada yang ngerintik-ngerintik, sakit apa tuh pak? Semalam ada orang ketawa-ketawa, siapa tuh pak? Jadi, anaknya udah sering. Pertama anak saya yang paling kecil, sampai dia kejang-kejang melotot-melotot ke atas, udah pertama dan terakhir jangan sampai saya kan ngucap, kalau kejadian 2 kali anak gue diginiin, lihat loh, saya gituin. Kalau sampai kejadian anak saya yang kedua, yang kecilnya diginiin lagi, lihat loh, saya gituin kan. Tapi alhamdulillah kesininya udah nggak rutin. Tapi masih sering ada, walaupun nggak rutin. Intensnya berkurang, intensitasnya berkurang. Tapi kalau yang untuk sekarang ini berupa suara doang berarti? Kalau untuk penampakan udah nggak ada atau masih ada? Sebenarnya masih ada. Masih sering lihat? Gitu? Masih sering, cuma intensitasnya berkurang. Dari yang kayak paling yang sering itu kayak misalkan teman yang jarang main, tiba-tiba dia main, dia dikasih lihat gitu. Kalau saya sih intensitasnya udah berkurang, istri udah berkurang. Itu karena orang lama lah mungkin. Iya. Tapi kalau yang orang baru pasti dia rutin. Nah tadi kan abang bilang itu kan yang punyanya ini pesugihan ya bang. Nah tujuan dia pesugihan itu untuk apa sih bang? Untuk kekayaan atau untuk penglaris kontrakan tersebut? Kalau
kalau menurut pribadi saya nih, yang saya tangkap ya, itu bisa buat kekayaan. Karena yang sering itu pesugihan pasti dia ngincernya kekayaan, Mas. Tujuannya emang gitu ya. Dan kan yang murah itu kan kamar abang ya. Nah, kalau kamar lain apa dimurahin juga apa sama apa beda harganya, Bang? Beda 50 ribuan. Paling murah saya. Karena emang mungkin yang bekas bunuh diri di kamar abang doang ya. Yang tadi cewek yang ya, dan pernah dapat kabar juga nggak itu motif dia bunuh diri karena apa sih, Bang? Kalau sedengar saya sih selentingan dari warga ya asmara. Entah diputusin sama cowoknya, entah dia hamil di luar nikah. Pokoknya intinya asmara. Nah, untuk ke arwahnya si yang bunuh diri ini ya, itu juga dia sering nampak berarti kan? Sering. Dan itu dia wujudnya mukanya dia atau kayak berubah gitu, kayak hancur atau apa gitu? Mukanya dia. Mukanya dia kayak normal aja gitu ya? Normal. Yang sering diliatin itu istri. Dan kemungkinan yang nangis-nangis itu mungkin dia atau sosok lain. Kemungkinan dia, kata istri tuh kemungkinan dia. Karena yang sering istri lihat tuh kadang dia di samping dispenser tempat saya minum tuh, dia sering duduk di situ. Tapi dia nggak usil, nggak iseng. Dia cuma kayak ngerendungin nasib dia aja gitu. Kayak sedih mulu mungkin ya. Terus sering minta tolong sama istri, minta tolong apa. Jadi masih teka-teki sama istri nih, dia minta tolong apa. Katakanlah minta tolong kabarin keluarga gua, kan kayak gitu. Ini minta tolong, nggak ada kelanjutannya gitu. Cuma bilang minta tolong aja. Dia minta tolong, tapi nggak dijelasin tolong apa. Jadi cuma gantung aja gitu. Cuma minta tolong. Cuma terkadang dia duduk di samping dispenser, duduk sambil ya kayak orang merenungin aja, Mas. Kata istri. Tapi kalau saya masuk dia nggak ada. Kalau saya masuk dia nggak ada. Saya datang gitu ya, dia nggak ada. Tapi kalau saya di luar, misalkan saya belum pulang nih jam 10 atau jam 12 belum pulang, dia ada di situ nemenin istri. Yang paling itu ada ya. Paling dia cuma duduk merenung kayak gini sambil selonjoran, begini sambil nyender sambil selonjor begini. Kayak gitu doang. Nah itu kan tadi korban yang pesugihan ya Bang, yang tadi meninggalnya gosong. Nah itu ada lagi nggak sih Bang korban lain di kontrakan itu Bang selain yang tadi wanita gosong ini? Kalau korban yang lain sebenarnya ada Bang, cuma di luar dari kontrakan itu. Tapi maksudnya sama itunya targetnya si pesugihan ini? Iya. Oke, nah itu di luar dari kontrakan saya yang saya tinggalin, sekitar jarak 10-20 meteran lah dari rumah kontrakan itu. Tapi yang si pesugihan ini sama orangnya? Beda. Oh beda. Bukan yang punya kontrakan ini kan? Beda. Oh oke. Kirain yang punya juga gitu, yang punya kontrakan ini juga. Gitu. Jadi kenapa saya tahu di situ banyak pesugihan? Ya begitu saya tahu orang yang tadi saya bilang beda dari di 10 meter dari rumah saya. 10-2 meter dari rumah saya. Bahkan 20 meter lebih lah. Yaitu dengan keadaan dia meninggal, wujudnya apa? Sama korbannya ini dengan bentuk sama gitu loh. Gosong. Dengan kondisi yang sama. Dengan kondisi yang sama. Tapi pernah ini nggak sih Bang? Kan itu kan maksudnya waktu yang di kontrakan abang nih, kan ibaratnya jenazah begitulah nggak normal kan kosong. Nah itu pernah ada dari pihak polisi meriksa nggak sih Bang? Nggak ada. Oh, berarti langsung gitu aja tuh diserahin ke keluarga, langsung dimakamin. Dan yang saya tahu, yang tadi saya bilang 20 meter dari kontrakan saya, itu pada saat itu dia meninggal, bahkan saya ikut gotong. Dia meninggal di dalam kamar juga? Iya. Saya ikut gotong, saya taruh di kayak pos RW gitulah, aula.
Saya taruh di pos aula karena nggak memungkinkan kalau saya tetap dikeluarin tetap di situ mayatnya. Yang di kamarnya. Saya keluarkan biar warga barangkali ada yang mau ngaji atau apa, dan saya keluarin di situ sama teman-teman saya kan, anak-anak muda situ, orang ngelayat ngaji yasin, baca yasin di situ. Tiba-tiba ada yang kesurupan, bilang begini. Pertama dia ketawa tuh Mas, itu ibu dengan suara yang menggema. Kalau yang meninggalnya ini cewek juga apa bapak yang meninggalnya? Laki-laki. Oh, laki-laki. Oke. Itu si ibu-ibu itu yang setahu saya nih, saya ngeliat sendiri. Itu dia mau masuk, mau baca yasin, cuma nggak jadi dia keluar. Dia berdiri di pintu. Tiba-tiba dia ketawa. Nggak usah nyari nih bocah, katanya. Ini bocah udah saya bawa. Dan salah satu orang yang ngelayat itu dia punya kelebihan, Mas. Udah nggak usah di ngajiin. Udah bungkus aja, bungkus. Dikafanin, udah bungkus aja, nggak usah di ngajiin. Lu ngajiin pohon pisang. Kalau bahasa orang Jawa kan kedebok pisang. Pohon pisang, lu ngajiin pohon pisang. Udah, bawa pulang aja. Itu bukan wujudnya, bukan manusia. Lu ngajiin apaan? Ngajiin pohon pisang. Berarti aslinya emang jasad sama rohnya udah dibawa. Karena si ibu-ibu yang kesurupan itu, bahkan waktu kesurupannya ibu-ibu itu gimana ya? Merinding saya, Mas. Orang yang ada di situ yang pada ngelayat kayak gimana gitu, kayak dibilang terkesima, tak kayak gimana lah pokoknya bahasanya. Dengan ketawa kenceng banget, terus jangan nyari nih orang. Ini orang udah saya bawa di kerajaan saya. Itu nggak ada yang berani nyadarin orang itu kesurupan, nggak ada yang berani. Karena konteksnya begini, Mas. Ilmu yang orang yang tadi ngelihat itu pohon pisang, kemungkinan ya ilmunya dia cuma anak SMP, yang dihadapin tuh anak SMA. Jadi yaudah saya sadar-sadarnya aja deh. Menunggu sadar sendiri aja. Nah, akhirnya nggak lama kok, Mas. Cuma ngasih pesan begitu doang. Nggak lama, sekitar 5 menit aja nggak ada. Jadi cuma mau nyampein itu doang dia mungkin. Dan itu yang meninggal itu bukan warga situ, Mas. Oh. Tapi dia di situ kontrak. Dia kerja di situ. Pegawai. Tapi meninggalnya di kamar. Iya. Kamarnya kamar dia atau mes? Kayak mes begitu. Oke. Jadi satu kamar, misalkan satu petak ini, misalkan 3 orang atau 5 orang. Cuma pada saat kejadian cuma ada dia doang sendirian di situ. Jadi dia pegawai situ ya, dan bukan orang situ berarti ya. Nah, pihak keluarganya dikasih tahu? Udah. Ada dibawa ya? Dibawa malam itu, langsung dibawa ke kampungnya. Oke. Dan aneh juga sih kalau emang jasadnya bukan dia gitu kan. Kalau emang bener sih, kayak pernah dengar juga tuh, emang kalau jasad kayak gitu gedebong pisang sebenarnya. Iya. Kayak bukan dia lagi gitu kan. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi itu sampai nyebut tempatnya. Maksudnya? Nggak usah nyari si A itu udah saya bawa ke Gunung Cermai. Oh, dijelasin sama situ yang kesurupan. Gokil juga. Makanya ya kalau buat bahasanya kasarnya gini deh, Mas. Saya itu di hal-hal di goib begitu udah jadi santapan sehari-hari. Jadi dibilang takut. Udah sering. Jadi udah kebiasaan. Udah terbiasa, tapi terkadang namanya kita manusia, Mas ya. Enggak selamanya kita berani terus kan. Ada saatnya kita waktunya kita takut ya takut. Benar-benar. Oke, sekian nih cerita dari Bang Ahmad untuk malam kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak buat Bang Ahmad sudah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan gua mau ngingetin lagi buat kalian
yang pengen bercerita juga di channel kita bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah segitu dulu, gue Viko pamit undur diri dan Bang Ahmad juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.